Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuraini Alfansa dengan NIM 2280190007. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Nah, saya di sini ingin membahas tentang pengembangan alat peraga optik. Ada yang tahu alat peraga itu apa dan optik itu apa? Nah, biasanya alat peraga ini digunakan siswa atau peserta didik itu pada saat melakukan praktikum. Alat peraga yaitu media fisik pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, alat peraga itu digunakan pada materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas sehingga dapat merangsang pikiran kita, perasaan, perhatian, serta minat para peserta didik untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Pada jurnal pertama yang saya ambil yaitu berjudul Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Santo Markus 1 Kramat Jati terhadap alat peraga sederhana teropong bintang pada materi alat optik. Nah, jurnal tersebut itu ditulis oleh Taat Guswantoro, Faradiba, Manogaris Yanturi, dan Tobias Dion Kosnan. Alat ini atau teropong bintang ini itu terbuat dari pipa PVC berdiameter 2 inci dan panjangnya 65 cm, serta menggunakan 2 buah lensa cembung yang panjang fokusnya 15 cm untuk lensa okuler dan 50 cm untuk lensa objektif, yang nantinya diharapkan teropong bintang tersebut dapat memiliki perbesaran 3,33 kali. Benda yang teramati dengan teropong bintang ini maka akan terlihat terbalik karena sifat bayangan yang dihasilkan oleh teropong ini adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Dengan membuat alat peraga ini, para peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan minatnya dalam pembelajaran IPA, karena alat ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diperagakan, sehingga membuat para peserta didik tertarik dengan alat tersebut. Nah, siswa itu memberikan respon yang baik terhadap mata pelajaran fisika untuk alat peraga dan demonstrator serta manfaat dari alat peraga teropong bintang ini. Jurnal kedua yaitu dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Menggunakan Alat Peraga Papan Optik di SMP. Nah, ilmu fisika merupakan bagian ilmu pengetahuan alam yang berhubungan dengan fenomena alam sehingga cara pembelajarannya bukan hanya sekedar penguasaan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan dengan melakukan penelitian berupa percobaan atau praktikum. Proses pembelajaran menggunakan alat peraga merupakan hal yang perlu dilakukan bagi setiap guru. Memberikan pengalaman secara langsung, alat peraga juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan alat peraga papan optik, para peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar mereka, dan juga pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik selama penggunaan alat peraga papan optik. Pada jurnal ketiga, yaitu judulnya Pengembangan alat peraga kit optik serbaguna atau APKOS untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Nah, kit optik merupakan salah satu media yang digunakan sebagai alat bantu siswa dalam percobaan materi optik. Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki kit optik dikarenakan harganya cukup mahal, memiliki ukuran yang besar, dan harus dihubungkan dengan power supply yang memerlukan sumber tegangan yang cukup tinggi, serta pemakaiannya yang agak rumit. Peneliti membuat sebuah inovasi dengan mengembangkan sebuah alat yang dapat digunakan dalam percobaan pokok bahasan cahaya. Alat ini memiliki ukuran tidak terlalu besar, dapat digunakan tanpa menggunakan power supply, dan jika terjadi pemadaman listrik, alat ini masih dapat digunakan. APKOS yang peneliti kembangkan terdiri atas beberapa komponen yaitu kotak sumber cahaya, cermin 3 sisi, kaca plan paralel, prisma segitiga, celah tunggal, celah 3, dan busur derajat. Dengan adanya APKOS ini, para siswa jadi tertarik untuk belajar dan ingin
mengetahui secara lebih apa manfaat dari alat ini, dan juga dengan alat ini lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi cahaya dibandingkan dengan kit optik yang sudah ada sebelumnya. Jurnal keempat dengan judul Sinar Laser Mainan sebagai Alternatif Sumber Cahaya Monokromatik Praktikum Kisi Difraksi Cahaya. Pembelajaran fisika di SMA pada materi optik fisis yaitu sifat gelombang cahaya diantaranya dapat mengalami difraksi pada saat melewati suatu celah yang sempit. Terkadang sebuah sekolah belum bisa menyediakan alat untuk praktikum materi tersebut dikarenakan kurangnya biaya. Maka peneliti di sini menggunakan alat sinar laser yang banyak dijumpai anak-anak dan harganya pun relatif murah. Sumber cahaya monokromatik sinar laser mainan warna merah dilewatkan pada kisi dan diperoleh hasil pada interferensi maksimum, yaitu terang yang terlihat pada layar berupa cahaya monokromatik warna merah. Besar range panjang gelombang yang dihasilkan sinar laser mainan ini dapat digunakan sebagai alternatif sumber cahaya monokromatik pada praktikum kisi difraksi cahaya yang murah dan mudah didapat. Dengan adanya aktivitas atau praktikum menggunakan alat ini dapat meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, dari proses merangkai alat, mengamati, mencatat, mengolah data, menyimpulkan, dan membuat laporan. Pada jurnal terakhir, yaitu jurnal kelima, dengan judul yaitu Pengembangan Alat Peraga Optik Geometris dan Buku Panduan Braille untuk peserta didik tunanetra kelas 8 di MTS LB atau A Yake Tunis Yogyakarta. Nah, di sini keterbatasan kelihatan para peserta didik tunanetra membawa akibat keterbatasan juga dalam memperoleh informasi. Proses belajar peserta didik tunanetra lebih memaksimalkan indera lain yang masih berfungsi pada dirinya untuk membantu memperoleh informasi dan pengetahuan saat belajar. Guru mata pelajaran fisika mengaku kesulitan dalam menyampaikan materi cahaya kepada peserta didik karena belum terdapat alat peraga yang menunjang dan mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik. Maka, peneliti berinovasi untuk mengembangkan alat peraga optika geometris untuk peserta didik tunanetra yang dilengkapi dengan buku panduannya. Respon peserta didik sangat baik terhadap alat peraga ini. Juga peserta didik dapat menggunakan secara aman dan mandiri. Alat optika geometris ini bertujuan untuk memahami sinar istimewa serta dapat membedakan sifat bayangan maya dan nyata yang dibentuk oleh cermin dan lensa. Nah, baru di sini kita masuk ke pengembangan alat peraga fisika optik dengan menggunakan proyektor handphone. Di sini saya melihat dari seluruh jurnal ini ada keluhan bahwa para guru IPA susah untuk menemukan kegiatan yang cukup berkaitan dengan lensa dan alat optik pada buku pelajaran sekolah, sehingga tidak dapat membantu siswa untuk mengaitkan optik dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan alat praktikum sederhana yaitu proyektor handphone yang akan digunakan pada materi alat optik. Alat tersebut terbuat dari bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar dan hemat energi. Nah, saya mengambil atau berinisiatif untuk menggunakan proyektor handphone ini dikarenakan pada zaman sekarang kemajuan teknologi itu sudah sangat pesat. Nah, jadi saya ingin memanfaatkan apa yang sudah rata-rata dimiliki oleh siswa atau peserta didik, yaitu handphone. Nah, alat proyektor handphone diharapkan dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami konsep pada materi optik, karena kebanyakan siswa salah dalam menangkap konsep pada materi ini, seperti proses pembentukan bayangan pada cermin maupun lensa. Cara kerja proyektor ini yaitu dengan memanfaatkan cahaya agar bisa terbentuk bayangan benda yang jatuh pada layar. Dengan adanya suatu yang bisa digeser serta handphone diletakkan atau ditempel di sana, kita dapat mencari titik fokus bayangan benda yang jelas, sehingga bisa terbaca apa yang tertulis di layar. Daftar-daftar pustaka yang telah saya ambil dari kelima jurnal tersebut. Sekian pembahasan tentang pengembangan alat peraga optik kali ini.
Nah, berarti alat peraga optik ini mengalami perkembangan yang sangat maju, lebih maju, lebih maju lagi, di mana dulunya sederhana dan sekarang sangat maju alat-alatnya dengan diikutinya perkembangan zaman dan teknologi juga semakin canggih. Sekian pembahasan kali ini. Saya bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.